Dan yang terbaru adalah saat Gala digendong oleh Raffi dan Nagita Slavina sempat memandang kepada mereka berdua dan terus menunduk. Kondisi perekonomian Bibi dan Vanessa yang pernah terkena permasalahan 80 juta waktu itu akhirnya juga beranjak membaik dan menjadi lebih baik lagi karena kehadiran Gala di sini. Maka ini sudah pasti akan menjadikan sebuah trauma tersendiri kepada Gala yang ya mau tidak mau kita semua berharap semoga ini bisa diobati. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang bisa mengerti dan menjelaskan mengapa rezeki keluarga Pak Faisal ini bertambah terus. Fuji ini pergi ke Singapura, kayak dia ini mau pergi dari Condet ke Kemang seperti itu. Kayak gampang banget dan rezekinya terus menumpuk. Nah, kalau saya percayanya, rezeki keluarga Pak Faisal, Fuji, Fadli dan semuanya, ini adalah rezeki Gala juga. Saya yakin almarhumah Vanessa Angel dan Bibi ini pasti akan bangga. Karena Gala ini adalah seseorang yang akan selalu membawa rezeki karena kecerdasannya. Dan ini terus akan mengalir, asalkan apa yang saya sebutkan ini akan terus terjadi. Dan beruntunglah bagi mereka semua yang menyayangi, menyantuni dan memelihara anak yatim piatu. Karena mereka semua pasti akan mendapatkan keistimewaan dari Allah kelak ataupun sekarang ini. Di antaranya disebutkan memperoleh perlindungan saat hari kiamat dan Allah menjamin surga serta memenuhi segala kebutuhannya. Dan dijanjikan akan dekat dengan Rasulullah SAW saat nanti di surga. Saya lupa nih hadisnya yang mana, tapi itu yang terngiang-ngiang saat mengingat keutamaan bagaimana kita memelihara anak yatim piatu. Dan seolah seperti itulah keberkahan ini selalu datang dan menghampiri keluarga Pak Haji Faisal dan juga Fuji dan kakak-kakaknya. Rasanya kayak nggak pernah berhenti berdatangan dan terus berdatangan. Untuk kalian semua yang masih beranggapan kalau Allah ini kan terkenal gara-gara dapat duit dari tragedi dan kematian keluarganya, atau kalian ini dengan jahatnya menyebut bahwa kalian ini bukan siapa-siapa, yang artis kan Vanessa Angel. Nah, kenapa kalian semua ini nggak berusaha lebih positif lagi dan membuka mindset kalian? Kenapa? Karena kalau menurut saya mereka ini bisa terkenal dan terus disukai oleh banyak masyarakat. Bukan hanya karena mereka ini viral karena kematian dua anggota keluarga mereka ini. Iya, itu satu hal. Tapi ingat, banyak hal yang lain yang mungkin saja akan terjadi jika mereka tidak se-lovable atau mereka memiliki nilai spesial seperti yang kita saat ini saksikan. Sehingga ini adalah faktor dua arah. Ada nilai lebih dari keluarga ini hingga akhirnya mereka ini pantas untuk disayangi. Sudah cukup banyak kejadian, banyak sekali orang-orang yang menjadi viral, terus kemudian mereka akhirnya dilupakan. Masih ingat Kang Ade Londok yang penjual odading itu karena permasalahan yang terjadi saat live televisi akhirnya mendapatkan cancel culture yang sangat kejam dan hingga saat ini orang sudah melupakan keberadaannya. Dan bukan rahasia umum jika ternyata orang-orang saat ini menganggap Pak Faisal, Gala dan keluarganya ini adalah media darling karena perlakuan mereka ke semua orang yang tanpa memandang bulu dengan sopan dan santunnya. Dan tidak hanya itu, keluarga ini terkenal baik dan rendah hati. Dan ini langsung dari orang yang mengalaminya, dari seorang kenalan saya, seorang wartawan yang mengatakan bahwa tempat tinggal Pak Faisal ini di depannya itu sudah kayak tempat nongkrong para wartawan. Bahkan para wartawan ini diajak ngobrol dan diajak makan, ini selayaknya teman. Kalau orang bilang ini mereka ini nggak ngartis, walaupun mereka saat ini sangat-sangat terkenal. Nah, sekarang kalian kenapa nggak rubah mindsetnya? Bahwa sebenarnya apapun yang terjadi itu, karena mereka ini sudah siap dan mereka ini tidak membuat-buat apapun yang mereka ini lakukan. Mereka just comes naturally melakukan apapun yang mereka anggap baik dan orang-orang menyukai. Bahkan tidak hanya itu, saat keluarga ini pun diserang dan mereka ini dizolimi, mereka ini tidak langsung bereaksi. Bahkan terlihat cenderung malah diam karena mereka memilih untuk mengambil cara yang benar dan sesuai hukum untuk menindaklanjuti apapun yang terjadi dalam keluarga mereka ini. Tapi kalau menurut saya, coba deh rubah mindset kalian bahwa sebenarnya akhirnya mereka ini jadi super terkenal adalah karena mereka semua ini memelihara dan tidak menelantarkan anak yatim piatu, yaitu Gala di sini. Sehingga rasanya nggak berlebihan jika ternyata saya katakan bahwa rezeki yang akhirnya ada pada Pak Haji Faisal, Bu Dewi, Franz, Fadli, Fuji, bahkan hingga ke babysitter Gala yaitu Siska dan Ida. Ini adalah rezeki dari Gala. Dan bagaimana mereka menyayangi dan mempertahankan kasih sayang dan perhatian mereka kepada Gala, inilah yang berbuah manis. Sehingga kalau ada orang yang bilang ini tentang eksploitasi anak, jauh-jauh buang pikiran itu. Karena selama ini saya belum pernah lihat Gala ini, Gala loh ya, itu di endorse untuk
harus menjual sesuatu, bermain iklan, atau sekedar untuk mempromosikan apapun itu juga. Dan tidak hanya itu, mereka semua ini sudah warawiri kemana-mana di televisi nasional, tapi Gala belum pernah sekalipun diajak. Dan kalau kita lihat, saya ini sempat ngintip ke Instastory Gala, ke Instastory yang menampilkan Gala. Ini semuanya kayak apa adanya, nggak pernah di stage, dan memang seperti itulah kenyataannya. Bahkan kalau menurut saya, kondisi perekonomian Bibi dan Vanessa yang pernah terkena permasalahan 80 juta waktu itu, akhirnya juga beranjak membaik dan menjadi lebih baik lagi karena kehadiran Gala di sini. Coba menurut kalian betul atau tidak? Jika saya berpikir seperti itu, tulis komentar kalian di bawah sini. Dan kalau menurut saya juga, Gala inilah, kalau saya kira senjata rahasia, trik mereka. Akhirnya mereka ini bisa keluar dari kesedihan yang mendera. Dan bagaimana mereka ini bangkit dari perasaan kehilangan anggota keluarga yang secara sontak dan tiba-tiba. Dimana syukurnya adalah hal ini terjadi pada keluarga Pak Faisal yang memang sudah dari dahulu dididik dengan dan tumbuh dengan kasih sayang dan juga mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dalam keluarga mereka. Meskipun saya yakin di dalam hatinya pasti masih belum rela kehilangan Bibi dan Vanessa. Dan saya juga yakin bahwa apapun yang mereka dapatkan ini tetap nggak sebanding jika harus dibandingkan dengan kesedihan mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka sayangi. Tetapi mereka harus tahu bahwa jika mereka ini goyah, maka Gala akan goyah. Dan ini adalah satu hal yang harus mereka pertahankan sampai kapanpun juga. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Nah, baru-baru ini di salah satu momen lebaran kedua atau ketiga, ini kita lihat Fuji, Fadly, BK ini pacarnya Fadly, dan Gala ini datang ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Maka jika kalian selama ini nganggap kalau mereka ini nggak punya apa-apa, kita akan langsung disadarkan pada kenyataan bahwa Raffi Ahmad ini nggak sembarangan mengundang orang datang ke rumahnya. Maka jika ternyata keluarga ini tidak memiliki something yang spesial, maka pasti akan sulit untuk masuk ke circle ini tadi. Dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, terus kemudian diundang juga oleh Baim Wong dan Paula, Ruben Onsu dan juga keluarga Hermansyah. Otomatis keluarga Halilintar di sini yang memang dekat sekali karena Torik juga sekarang pacaran bareng dengan Fuji. Mimi KD aja yang legend itu sempat juga mengundang mereka. Ria Ricis yang ratu YouTuber Indonesia dan Asia. Juga teman-teman lama Vanessa Angel seperti Tom Liwafa, Putra Siregar, yang masih sangat menyayangi keluarga ini dari dulu hingga sekarang. Dan ini semakin menjadi bukti bahwa orang-orang ini nggak mungkin salah. Mereka orang-orang yang luar biasa sukses, memiliki banyak sekali pengikut. Dan mereka semua ini menerima keluarga ini seperti keluarga mereka sendiri. Nggak mungkin dong orang yang lebih terkenal pansos ke seseorang yang baru terkenal. Ada beberapa momen tentang Gala yang membuat terenyuh. Terutama saat netizen ini melihat beberapa kejadian yang baru saja terjadi ini. Di antaranya adalah saat Gala ini memanggil papi dan maminya sambil memegang foto almarhumah dan almarhum. Dan saat Gala ini meminta maaf kepada Wanda yang merupakan asisten Franz, sambil wajahnya bersalah terus salim ke tangannya dan terus kemudian bilang kalau Gala sayang pada Wanda. Dan yang terbaru adalah saat Gala digendong oleh Raffi dan Nagita Slavina, sempat memandang kepada mereka berdua dan terus kemudian menunduk. Dan menunduknya ini kayak kalau kita orang dewasa menonton itu kayak seseorang yang melihat sesuatu yang nggak bisa dia miliki terus dia sedih gitu loh. Dan ini semua sebenarnya adalah bukti bahwa sebenarnya walaupun kita melihat keluarga ini penuh gelimang harta karena keterkenalan dan viralnya mereka ini,
Gala ini tetap merasakan rasa rindu yang mendalam terhadap kedua orang tuanya. Tapi mungkin karena Gala ini masih kecil, dia nggak serta-merta bisa mengungkapkan kerinduannya ini seperti kita semua orang-orang dewasa. Jelas, menghidupkan Vanessa Angel dan Bibi itu adalah satu hal yang mustahil. Tapi memberikan Gala kasih sayang yang mungkin saja sedikit akan menyerupai kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ini adalah hal terdekat yang bisa kita lakukan sebagai umat manusia. Melihat seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pilihan selain merindukan kedua orang tuanya. Dan mungkin itulah yang terjadi saat Gala ini digendong oleh Nagita Slavina dan Raffi, terus kemudian meminta maaf kepada Wanda, sehingga rasa kasih sayang yang muncul dan penyesalan itu mungkin tidak akan serta-merta diekspresikan dan kita tidak akan bisa menangkap dari apa yang dimaksud oleh si kecil Gala ini tadi. Dan seiring dengan bertumbuhnya Gala, ini tinggal menunggu masalah waktu. Sampai akhirnya nanti salah satu atau siapapun akan menjelaskan mengapa papa mamanya hanya bisa dilihat lewat video saja. Mengapa saat melihat anak-anak lain seperti Ryanza dan Rafathar, Keanu dan Kenzo, mereka memiliki orang tua tapi mengapa dia tidak? Dan ini pun saya yakin keluarga besar Haji Faisal ini pasti belum menemukan cara untuk menjawab ini dengan sebaik-baiknya tanpa harus membuat Gala patah hati dan bersedih. Maka untuk kalian semua yang masih beranggapan seperti itu, coba pikirkan dan rubah mindset kalian. Tidak ada konten khusus Gala. Tidak ada acara TV juga yang pernah menghadirkan Gala di layar kaca. Gala ini dirawat dan jauh dari kata-kata eksploitasi. Kita hanya bisa menyaksikan kelucuan Gala ini hanya melalui story-story yang ada di Instagram saja. Dan ini semua dilakukan secara natural tanpa ada dibuat-buat sama sekali. Saya tahu karena saya memiliki anak yang pernah juga seumur Gala. Dan mungkin kalian juga ada yang pernah menjadi saksi saat Gala ini menjadi ngambek dan posesif saat orang-orang yang dekat dengannya ini berinteraksi dengan orang yang lainnya. Percaya atau tidak, kondisi di sekitar kita, bagaimana orang-orang dan keadaan di sekitar kita, serta kondisi saat kita dalam kandungan ibu kita itu memengaruhi emosional dan mental kita saat kita lahir dan beranjak dewasa sebagai seorang manusia. Ada sebuah percobaan di sebuah kasus di mana seseorang merasa sedih dan dia diminta untuk flashback, dihipnotis di sini, kembali ke momen saat dia berusia 4 bulan tapi di dalam kandungan, dan diminta untuk mengerti dan mengingat seperti apa perasaannya. Dan saat itu terjadi, dia merasakan kesedihan yang amat mendalam. Saat dia menjadi janin di dalam perut berusia 4 bulan, apalah kesedihan yang akan bisa dia rasakan. Setelah melalui sebuah penelusuran fakta, ternyata ibunya saat mengandung dia di usia 4 bulan, itu sedang mengalami sebuah kejadian yang membuat kehidupannya ini berantakan dan dia merasa sangat sedih yang ternyata itu dirasakan oleh si baby yang ada di dalam kandungan ini tadi. Dan ternyata setelah ditelusuri, dia ini ternyata bukan anak yang direncanakan. Jadi nggak diharapkan untuk hamil dan dilahirkan waktu itu. Tapi ini bukan Gala ya. Dan jika kondisi di dalam kandungan ini saja itu bisa memengaruhi manusia, apalagi Gala yang memang sudah lahir dan dia ini pernah mengalami kehilangan, maka rasa posesif ini muncul karena dia tidak ingin merasakan kehilangan yang pernah dia alami beberapa bulan yang lalu itu. Dan jika kita menelusuri kejadian kecelakaan yang melibatkan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah ini, kita ingat bahwa detik setelah kecelakaan terjadi, Gala ini sempat merangkak keluar, menghampiri mamanya sebelum kemudian dia digendong dan dijauhkan dari lokasi di mana kecelakaan ini terjadi. Maka ini sudah pasti akan menjadikan sebuah trauma tersendiri kepada Gala yang mau tidak mau kita semua berharap semoga ini bisa diobati dan tidak membawa satu hal yang tidak diinginkan untuk masa depannya nanti. Sehingga kalau menurut saya sih nggak ada yang salah dengan sifat posesif yang dialami oleh Gala di sini. Dalam artian jika disebut baik ya itu baik. Tapi karena dia ini masih kecil, maka mungkin nanti harus diajarkan bagaimana dia harus dealing with his feelings ini tadi, dengan perasaannya ini tadi. Itu yang paling penting. Dan bagaimana keluarga menyikapi hal ini. Penting sekali untuk membuat Gala ini merasa tidak ditinggalkan dan merasa sendiri, merasa akan selalu ada orang yang akan selalu mendampingi dan menemani, menyayangi dan mendukungnya setiap saat nanti, dan berdamai dengan traumanya baik disadari atau tidak. Karena semua ini adalah bekal yang akan harus ditanamkan untuk kedepannya, dan tidak hanya saat Gala kecil saja. Dan yang paling penting adalah saat dia nanti beranjak dewasa, bagaimana memberikan pengertian bahwa mami dan papinya ini meninggalkan tanpa kesengajaan, dan itu semua bukanlah salah dia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saat dia mulai mengerti dan memahami, harus disampaikan bahwa mami papinya ini bukan meninggalkan dia dengan
dengan sengaja. Bukan salahnya dan bukan juga karena tidak mencintai dia, tapi karena Tuhan lebih mencintai mereka. Dengan semua ini ditambah dengan perhatian dan kasih sayang yang memang sudah diberikan, dan saya tahu pasti itu tidak akan pernah berkurang dari situ, dan saya tahu pasti tidak akan pernah berkurang. Saya yakin berkah tidak akan pernah berhenti kepada keluarga Haji Pak Faisal ini tadi. Pak Faisal, Bu Dewi, Franz, Fadli, Fuji, dan orang-orang di sekitarnya. Maka yuk kita lebih bijaksana lagi, rubah mindset kalian. Saya tahu pasti iri melihat mereka seperti sekarang ini. Tapi akankah kalian juga sanggup kehilangan anggota keluarga kalian dan harus menanggung anak yatim piatu yang tetap harus dibesarkan dengan kasih sayang? Untuk kalian semua yang mengalami hal serupa, ingin bertanya kepada saya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam.